Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam, Miss. Yeay, Malam, Miss. makan dulu yuk. Raymond ya, belum masuk. Tumben banget Raymond. Aidil, on cam dulu yuk. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Baik, baik, Alhamdulillah. Di sini puasaan ya. Iya, Udah ada info libur belum kalian? sudah. Udah, yang lain. Libur juga kan awal-awal tuh. Berapa hari liburnya kalau cuti puasa? Oh, seminggu, tapi nggak tahu kapan. Seminggu. Enak tuh. Habis itu masuk tadi ya. Iya, masuk-masuk langsung ujian aku STS. Oh. Tapi kan setengah hari kan masuknya kan? Hah? Setengah hari. Iya, Setengah, maksudnya sampai siang doang kan ya? nggak tahu sih. Tahun lalu gimana? Capek banget gak sih puasa? Tarmis linknya berubah ya rupanya. Linknya kalian masuk dari mana sih teman-teman? Dari platform. Dari platform. Terus kalau masuknya dari platform tulisannya apa emang Jihan? Gampang kok, Miss. Tinggal terhubung ke pelajaran, tinggal pencet kursus aja. Oh, terus ngarah ke sini langsung ya? Iya, Iya, linknya baru ini aku habis ganti Zoom. Kenapa link ini ya? Halo Raymond. Oke, nggak apa-apa. Jadinya dari mana, Raymond? Ke link yang minggu lalu ya? Iya, kadang berubah soalnya kan tiap tiap bulan nih beli beli Zoom Premium gitu kan. Jadi linknya berubah juga karena ganti akun. Tuh. Oke, udah siap ya pelajar? Udah siap, udah kayak mau ngapain aja ya. Jadi hari ini tuh kita masuk ke modul baru. Kita ke pemrograman. Ada yang pernah tahu nggak pemrograman? Bahasa pemrograman atau tentang pemrograman gitu ada pernah belajar nggak? ya tinggal tulis-tulis perintah gitu nanti di program gitu. Gak tahu deh, Miss. Iya, pernah kamu? Pernah, pernah. Oh iya, bahasa apa emang? Hmm, tapi lupa, Miss, tentang apa itu. Iya, jadi hari ini kita masuk ke program ya. Sebenarnya sih cuman hari ini aja sih teman-teman kita nggak pakai AI, tetap minggu depan meskipun di modul program kita akan pakai AI. Tapi sebelum kita pakai AI itu kita kan perlu paham dasarnya dulu kan. Makanya hari ini kita coba pahami sedikit lah dasar tentang pemrograman bahasa HTML dan CSS ya. Kita pelan-pelan aja ya hari ini ya. Oke, minggu lalu kan kita udah belajar tentang Twine tuh. Jadi sebenarnya kita bakal terus pakai Twine itu ke depannya. Jadi ya nanti Twine-nya kan masih polos, kita hias, terus kita
bikin gambar, kita bikin suara gitu. Nah, salah satu cara untuk bikin supaya tampilannya bagus itu kita harus pakai HTML dan CSS. Kenapa gitu? Karena Twine itu merupakan sebuah website. Teman-teman, tahu website nggak? Website itu kalau teman-teman buka Google, buka YouTube, buka apapun lah yang di internet yang HTTPS gitu ya, ada link itu kan, ada tautan di atas itu namanya website. Jadi website tuh ya kebanyakan buka dari Google sih. Bahkan teman-teman buka ini platform Algonova itu juga namanya website gitu. Nah, Twine itu sama, dia juga website. Jadi untuk buat supaya Twine kita itu nanti misal warnanya diubah jadi biru atau dan sebagainya lah ya, dihias gitu ya supaya lebih bagus, lebih indah, kita harus paham dasarnya tentang eh, bahasa pemrograman untuk membuat website tersebut gitu. Tapi dasarnya aja. Nah, jadi sebenarnya di tahun 1900-an itu Sir Tim Berners-Lee, dia tuh menciptakan internet, dia juga menciptakan browser, menciptakan HTML dan CSS, terus dia juga menciptakan situs web pertama di dunia. Jadi bisa dibilang ini adalah proyek hewan peliharaannya. Jadi proyek yang biasanya muncul untuk dirinya sendiri dan bukan sebagai bagian dari tugas kerjanya. Nah, semenjak Sir ini menciptakan itu ya, menciptakan website, jadi setiap halaman website itu terdiri dari bahasa pemrograman yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. Sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak ya, bukan cuma yang dibuat untuk website. Jadi biasanya itu bahkan mungkin apa ya? Oh ini, kayak mungkin teman-teman punya kulkas atau mungkin ada Magicom atau Magicom kayak itu televisi gitu ya. Nah itu bagian terkecilnya itu bahkan dibuat oleh bahasa pemrograman kalau nggak salah sih Python ya gitu. Jadi semua itu menggunakan bahasa pemrograman sebenarnya. Nah khusus untuk halaman website ya, website yang tadi kita udah bahas tuh itu tuh pakai tiga. Jadi HTML, CSS, JavaScript. Nah mungkin emang kayak apa tadi lupa namanya gitu-gitu nggak apa-apa ya, jadi namanya juga baru dengar pertama kali gitu, jadi mungkin nanti ada kesalahan salah sebut apa nggak apa-apa, wajar. Jadi kita akan bahas hari ini adalah HTML dan CSS, nanti bahas sedikit lah tentang JavaScript. Jadi sekali lagi semua yang pernah teman-teman lihat di browser, di Google itulah ya, itu semuanya halaman web, YouTube, terus Google, Netflix, Zoom, semuanya adalah halaman website. Oke, jadi hari ini kita bakal kenali dulu struktur halaman website seperti apa, terus juga kita akan pelajari prinsip dasar bahasa dari HTML dan CSS. Nah, kita bahas dulu bahasa pemrograman nih. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Gitu. Makanya bahasa pemrograman itu banyak dan semua itu punya aturan, punya sintaks itu format tertentu, dia punya cara sendiri untuk formatnya untuk membuat bahasa pemrograman itu. Gitu. Jadi banyak bahasa pemrograman tuh ada berapa ya? Ratusan mungkin kalau nggak salah. Ada HTML, CSS, JavaScript, ada Python, ada Ruby, ada banyak lah gitu. Jadi untuk yang membuat website itu HTML sama CSS biasanya. Nah, jadi bahasa pemrograman yang berbeda itu bekerja dengan cara yang berbeda. Dia punya aturannya sendiri-sendiri gitu. Nah, karena kita tadi bahas Twine, maka kita kan Twine itu website, jadi kita fokusnya ke ini. Kita bahas dulu yang HTML sama CSS ya, JavaScript habis ini ya. Jadi HTML CSS dia itu bahasa untuk mengatur tampilan. Tampilan aja. Jadi tampilan itu ya seperti ini yang kita lihat, yang bisa kita lihat ini adalah tampilan yang warna pink, ada tulisan-tulisan ini, terus ada bahasa pemrograman dan seterusnya, ada animasi. Ini adalah tampilan. Jadi HTML sama CSS itu ngatur ini doang,
tampilan doang. Nah, sedangkan kalau JavaScript, dia itu mengatur lebih ke bagian di luar itu. Misal teman-teman pas buka Google gitu ya, terus ada website yang klik tombol gitu kan, teman-teman klik ya, misal diklik dia ngarah ke halaman lain gitu. Nah, itu tugasnya dari JavaScript, bukan HTML sama CSS lagi, karena bukan tampilan. Dia udah tugasnya yang nanti kalau diklik ngarah ke website ini, kalau diklik nanti ada tulisan notifikasi apa gitu kan. Nah, itu udah di luar dari tampilan. Jadi itu bukan ranah kita untuk mempelajari itu. Jadi kita cuma tahu aja lah JavaScript itu untuk apa. Fokus kita hanya untuk tampilan, karena kita akan buat tampilan tuan kita lebih bagus. Oke. Di sini ada sebuah tombol, ada website nih ya. Tapi kita fokus ke tombol ini aja, add to back. Kita tombol masukkan ke keranjang. Nah, HTML, sekarang kita cari tahu bedanya HTML sama CSS. Dari tadi kan aku gabungin terus ya, HTML, CSS, HTML, CSS. Sekarang kita bahas bedanya. Itu dua bahasa yang berbeda ya. Kita bahas yang HTML dulu nih. Jadi HTML itu mengatur apa aja yang akan ditampilkan. Misal, di dalam tombol ini, ya berarti yang akan ditampilkan adalah tombol dengan tulisan add to back, atau masukkan ke dalam keranjang. Udah, itu aja. Itu tugasnya dari HTML itu. Dia cuma nampilin apa sih yang bakal ditampilkan di dalam sebuah website. Tuh, itu adalah HTML. Jadi, struktur halaman, apa aja yang bakal ditampilkan, itu diatur sama HTML. Nah, kalau kita pakai HTML doang, mereka kan sebenarnya kan bergandengan, berpasangan gitu ya. Jadi tadi aku ngomong HTML, CSS gitu kan. Jadi ya mereka sebenarnya bergandengan, tapi bisa aja sebenarnya kita pakai HTML aja. Nah, kalau kita pakai HTML aja tanpa pakai CSS, maka tombolnya akan terlihat seperti ini. Add to back, tombol. Udah kayak gini doang, karena tombol kan dia pasti kotak kan. Terus dengan tulisan add to back. Nah, gini aja. Nah, bayangin teman-teman lihat seperti ini di Shopee atau di Tokopedia atau di mana website teman-teman sering buka ya. Kan pasti nggak nyaman banget ya, kurang kurang bagus gitu ya kalau tombolnya seperti ini kan. Nah, makanya dia digandengkan dengan CSS. Mereka sering berpasangan. Nah, CSS itu tugasnya mengatur desainnya atau tampilannya. Diperbaguslah tampilannya sama CSS. Gitu. Jadi kalau HTML doang, tadi bentuknya seperti ini, tombol add to back-nya, kalau kita pakai CSS, kita bisa buat dia seperti ini, ataupun seperti ini. Gitu. Itu tugasnya dari CSS, jadi saling melengkapi. Nah, CSS tuh bisa ngatur, misal, supaya lebih bagus, background-nya diubah jadi merah, atau background-nya jadi warna hitam. Terus tulisannya warna putih, atau mau diubah warna biru, gitu. Terus misal di sini pojoknya supaya lebih bagus dibuat bulat seperti ini. Nah, itu tugasnya dari CSS. Gitu ya. Jadi, sekali lagi aku bilang, HTML tugasnya ngatur apa yang bakal ada di dalam sebuah website. Nah, apa yang bakal ada itu didesain atau dihias pakai CSS. Gitu. Dari sini paham? Paham ya? Oke, tar iklan. Oke, nah, dah sampai situ udah jelas. Jadi materi yang pertama ini kita ke HTML dulu, nanti setelah istirahat kita ke CSS ya. Nah, balik lagi ke website penjualan earphone ini tadi. Tadi kan kita fokus ke add to back aja, kita sekarang fokus ke seluruh halamannya nih. Jadi ya halaman penjualan dari earphone Beats Solo 4 ini nih. Biasanya, nggak selalu ya, tapi mungkin di dalam sebuah website itu ada gambar, ada judul, sama ada paragraf. Paragraf itu tulisan biasa, tulisan yang kecil, kayak gini nih. Kalau judul itu tulisannya besar, tebel, kayak gini. Ya, jadi jelas lah ya, judul itu yang biasanya ya lebih menonjol daripada paragraf atau tulisan biasanya. Nah, itu sih biasanya pasti ada di sebuah website ya, gambar,
judul sama paragraf. Selain itu ya banyak, ada tombol, ada biasanya kalau di website tuh di bagian atas sendiri ada kayak kotak gitu kan, tuh namanya em, apa ya namanya? Oh, header kalau yang paling bawah itu footer, tapi nantilah. Yang penting di sini utamanya tuh pasti ada gambar, judul sama tulisan biasa kecil tuh paragraf. Nah, cara menuliskan tadi aku kan bilang cara pakai bahasa pemrograman itu dia punya aturannya sendiri ya. Dia punya sintaks atau format sendiri. Nah, kalau di HTML untuk menuliskannya dia pakai yang namanya tag ya. Kita panggil sekarang tag TAG. Nah, dia pakai tag. Jadi untuk menuliskan atau menampilkan gambar, menampilkan judul, dan menampilkan paragraf, itu tag-nya atau cara kita berkomunikasinya itu berbeda. Tuh. Nah, tag, kita balik lagi ke tag ya sekarang. Tag itu ada tag pembuka, ada isi, dan ada tag penutup. Nah, jadi tag itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Cara penulisan tag itu pakai kurung dari sama diapit lebih dari. Kurung dari sama lebih dari kalau di keyboard di sebelah kanan M ya. Kliknya kepake shift. Ya, kalau nggak pakai shift kan nanti ketekannya koma sama titik kan. Kalau pakai shift kan nanti ketekannya yang kurang dari sama lebih dari. Jadi tag itu diapit sama kurang dari dan lebih dari. Nah, kayak aku bilang tadi, tag itu bergantung dari apa yang akan kita tampilkan. Nah, jadi kalau misal kita mau nampilkan gambar, kita mau nampilkan judul, mau nampilkan paragraf, itu tag-nya juga berbeda. Nanti dibahas. Tapi kita bahas yang tag dulu. Ya, pakai kurang dari, lebih dari. Ini tag pembuka. Tag penutup juga sama. Dia punya kurang dari dan lebih dari. Jadi kalau yang di depan itu P, tag pembukanya P, maka tag penutupnya juga harus P. Kalau tag pembukanya itu H1, maka tag penutupnya juga harus H1. Kalau tag pembukanya HTML, tag penutupnya juga harus HTML. Tapi bedanya, tag penutup itu ada garis miringnya. Kalau tag pembuka kan ya udah langsung habis kurang dari hurufnya, terus lebih dari. Kalau tag penutup ada garis miringnya. Nah, lalu di tengah-tengah antara tag pembuka dan tag penutup itu adalah isi yang akan ditampilkan. Jadi misal kita mau nampilin ini adalah teks, itu kita harus tahu ini adalah teks ini apakah paragraf atau judul atau nanti ada daftar juga. Kita harus tahu. Jadi dilihat kalau dia paragraf ya berarti tagnya pakai P. Nanti dibahas ya tag jenis teksnya ya. Nah, seperti itu. Jadi dia harus diapit, ditaruh di tengah-tengah antara tag pembuka dan tag penutup. Oke? Oke ya. Nah, lanjut. Oke, intinya isinya harus ditaruh di tengah. Nah, terus tag itu ada banyak. Tag itu yang pertama, ada tag HTML. Tag HTML itu ya pasti selalu ada di bagian paling luar. Jadi dia untuk mengatur halaman HTML. Jadi dia pasti ada di bagian yang paling luar. Ini mulai dari sini sih mungkin yang lebih penting ya. Jadi ada tag H. H itu untuk header. Header itu artinya judul. Jadi untuk membuat sebuah judul itu pakai tag H. Ngegas banget H gitu ya. H itu cuman H sih teman-teman. H, khusus judul, dia itu di apa ya, ditempelin sama angka. Jadi ada H1, ada H2, ada H3 sama ada H4. Lebih besar angkanya, semakin kecil tulisannya. Jadi kalau H1 nih, H1 ya, tag pembuka H1 pakai kurang dari dan lebih dari. Terus tag penutupnya H1 pakai lebih dari kurang dari dan lebih dari pakai garis miring. Nah, di antara itu yang akan dituliskan adalah situs web blog. Karena dia pakai H1, satu itu yang paling besar. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tuh. Nah, di sini ada lagi postingan tentang musim panas. Dia pakai tag H2, pembuka, penutup.
Nah, semakin besar angkanya, semakin kecil tulisannya. Nah, dia juga pakai sekarang H3, musim panas, bla bla bla. Nih, semakin kecil. H4 juga kayak gitu, semakin kecil. Itu batasnya sampai H6. Jadi biasanya sih digunakan untuk subjudul. Tahu subjudul nggak? Jadi di bawahnya judul tuh biasanya ada judul yang lebih kecil lagi gitu. Itu digunakan untuk itu biasanya tujuannya. Tapi kalau di hari ini sih kayaknya kita pakai H1 ya, supaya kelihatan judul banget gitu. Oke, lanjut. Sorry. P. Nah, ini yang paling sering dan paling banyak digunakan ya. P itu paragraf, jadi tulisan yang kecil biasa di website tuh. Jadi untuk menuliskan P, dia tuh nggak ada angkanya. Yang ada angkanya cuma H doang. Jadi ya udah, tag pembuka P, terus tag penutup di akhir. Nah, di antara itu diapit tulisannya apa yang akan ditampilkan. Kami mengundang kamu untuk bla bla bla. Nanti tampilannya akan seperti ini. Gitu. Sebenarnya nggak ada batasan ya. Ini mau semua langsung ini ditaruh di dalam satu tag juga nggak apa-apa. Tapi kan kadang kan kita butuh supaya tulisannya ke bawah gitu ya. Jadi kadang mungkin kita tulis tag lagi nih, P lagi, penutup lagi, tidak masalah apakah bla bla bla. Lanjut di bawahnya. Tuh. Terus lagi nih, seperti itu. Dari sini dulu, paham teman-teman? Nah, yang terakhir itu ini. Oh ya, aku belum sambil contohin ya. Ntar aku contohin. Nah, jadi misal, kelihatan nggak kekecilan nggak nih tulisan aku? Nah, jadi untuk menuliskan, kita mau nulis nama saya Jessica. Nah, kan biasanya kita nulis gini aja kan. Tapi kalau kita mau nulis pakai HTML, kita harus tahu nama saya Jessica ini mau ditampilkan judul atau mau ditampilkan paragraf. Jadi kalau aku mau dia judul, berarti kita bikin tag-nya, tag pembuka H1 misal. Terus tutup. Itu penutupnya. H1 juga. Jangan pakai garis miring ya. H1. Nah, seperti ini. Kalau P berbeda berarti. Nanti tampilan dia akan kecil. Nah, gitu. Oke, paham ya? Nah, tag yang terakhir, ini dasar aja sih teman-teman. Jadi, tadi kan ada judul sama paragraf, selanjutnya adalah daftar. Jadi kita kan mau bikin daftar kadang seperti ini bentuknya ya. 1, 2, 3. Atau mungkin bentuknya poin-poin seperti ini. Polkadot ini. Jadi beda. Kalau yang poin-poin 1, 2, 3 gini angka, dia pakai tagnya all dulu, ya. Terus di dalam tag all dia tulisin tag li si setiap listnya. Jadi kalau kita mau nulisin analisis data, pembelajaran, jaringan syaraf, kita tulisin li-nya juga di setiap kalimat itu. Gitu. Nah, kalau kita mau polkadot, nggak mau angka, maka pakainya ul. Ini ada sedikit typo ya, bukan all lagi ya, tapi ul pakai u. Sama, semuanya ada tag pembuka dan ada tag penutupnya. Nah, kalau nulis ini, supaya nulis ini agak sedikit berbeda ya, dia kan kayak double ya tagnya ya. Jadi analisis data dipakai tag li, nanti dia ditaruh di dalam tag all. Jadi untuk nulisnya itu seperti ini. Pertama bikin dulu aja tag ul atau all-nya, tag luarnya dulu. Misal aku pakai ul ya. Nah, habis itu aku tulisin penutupnya ul. Nah, setelah itu di tengah-tengah, di sini kursornya taruh tengah-tengah, terus di enter. Nah, dia otomatis langsung menjorok ke dalam. Kalau nggak menjorok dalam, dia nggak mengenali bahwa itu punyanya si ul. Jadi harus menjorok ke dalam supaya kita bisa tahu ini nih punyanya si ul. Tuh. Jadi kita perlu tulisin lagi daftarnya pakai li. Misal daftar 1 penutup li. Nah, seperti ini. Mau nambahin ya berarti di sini di enter lagi. Li kedua. Dan seterusnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan dibuka nomor 1 hari ini, nomor 5 ya, pertemuan kelima. Jadi kalau nanti ada soal yang seperti ini, jangan bingung. Ini soalnya tetap di sebelah kanan. Dilihat kira-kira di sebelah kanan nih apa tugasnya nomor ini. Perbaiki kesalahan dalam kode tersebut. Jadi harus diperbaiki nih kesalahannya. Ada kesalahan di sini. Jadi di sebelah yang warna hitam ini adalah bagian kita untuk menuliskan kodenya. Sedangkan yang putih ini adalah hasil dari kode kita. Di sini juga ada reference, result, sama overlay. Reference ini soalnya, jadi kita harus buat supaya seperti ini. Result itu adalah hasil dari kode yang sudah kita buat di sebelah hitam. Sedangkan overlay itu kayak ditumpuk gitu, supaya kita bisa lihat bedanya apa. Nah, untuk menjalankan kode itu kan harus di-run atau dijalankan atau diluncurkan dulu ya, supaya bisa tertampil di sini. Nah, diklik yang ini nih, run, atau luncurkan atau jalankan. Nah, hasil dari kode yang sebelah kiri bawaan soal ini seperti ini. Kita harus buat yang ada di reference. Nah, berarti di sini ada yang salah. Tag-nya masih ada yang salah. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu aku nggak nih? Dari baris yang pertama dulu. Kita akan buat supaya dia judulnya Selamat Datang di Situs Aku. Kira-kira ada yang salah nggak di baris nomor 1? Itu apa sih namanya? Apa? Tanda miring gitu dah. Di sebelum Hmm, di belakang. iya, betul ya. Di sini tag penutupnya dia belum ada tanda miringnya. Nah, seperti itu. Sip, makasih Jihan. Lanjut yang kedua nih, ini adalah di mana aku berbicara tentang kesuksesanku dalam belajar HTML. Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Ada yang salah nggak itu? Tag pembuka ada, tag penutup ada, sama ya, sama-sama P, ada garis miringnya. Ada yang salah nggak berarti? Nggak ada ya, nggak ada yang salah, udah bener, udah sama-sama P, terus juga ada garis miringnya terakhir, udah betul. Nah, yang terakhir, nomor 3. Ada salah, Gimana? ada salah. Iya, di mana salahnya, Rayman? Di akhir Hmm. P. Betul ya. Jadi di akhir harus ada tag penutup. Jangan lupa akhir pakai garis miring, P, dan tag nih. Nah, terus kita run, kita jalankan. Nah, sekarang di reference sama di result, udah persis banget sampai kita nggak sadar ini udah diganti-ganti ya. Saking persisnya. Gitu. Kalau udah, dicentang dan kirim tugas untuk ditinjau. Seperti itu, teman-teman. Silakan semuanya dibuka platformnya. Ini punya saya kok ada 4-nya di bawah. Ada 4-nya. Heeh. Oh iya, nggak apa-apa. Itu karena kamu ke enter mungkin. Dihapus aja. Ada baris 4 gitu ya maksudnya ya. Username password. Aidil. Ini si izin ambil minum. Iya, gabung Aidil bentar. Nggak ada A-nya.
Miss, yang part ketiga sama 4 gimana, Miss? Yang ketiga, yang ketiga tadi yang Miss contohin. Nomor 4 itu coba share screen dulu. Oke, nomor 4 coba dibuka dulu soalnya, Raymond, di sebelah kanan. Yang garis ungu. Ini 4. Iya, 4. Nomor 3 kamu udah? Iya, udah bener. Ini penutupnya. Kelupaan nih penutupnya. Penutup di yang baris 1. Kelupaan. Nah, oke. Terus soalnya dibuka. Udah, dicentang. Oke, sip. Tingkat berikutnya, nomor 4. Nah, nomor 4 dibuka lagi soalnya. Yang di sebelah kanan. Nah, nomor 4 ini jadi harus bikin di dalam, nih, di baris 10 ya. Mulai baris 10 itu harus bikin judul, bikin paragraf, sama bikin daftar. Coba diklik tuh. Tambahkan judulnya, diklik. Enggak, yang ini diklik. Bukan centang ya, di sebelah sini. Nah, tambahkan judul utama dengan teks sambutan pendek atau nama kamu. Jadi bisa kamu bikin judul nama kamu. Kayak tadi tuh, Miss kan bikin nama saya Jessica. Atau mau bikin langsung Raymond gitu, boleh. Bikin judul, tadi tagnya apa. Tuh. Pencetnya langsung pencet aja. Gimana? Yang ke-10 ini loh. Nanti hilang, Miss. Enggak, langsung aja. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa hilang. Nanti kan dia muncul lagi kalau kamu nggak klik kan. Jadi intinya bikin di baris nomor 10 ya, nomor 4 ya. Karena harus diapit oleh Miss, ini nomor 4 gimana? nomor 4. Coba dibuka soalnya garis garis ungunya, Ray, Sas. Ini. Ya. Nah, itu kan disuruh bikin judul. Coba diklik tambahkan judul. Nih. Enggak, diklik yang panah-panah ke bawah tuh. Oh, Nah, oke. tambahkan judul utama dengan teks sambutan pendek atau nama kamu. Jadi kamu bisa tulis bikin judul nama kamu, misal Rainela Sasfa gitu kan. Nah, untuk bikin judul tadi tagnya apa, Sas? Judul H1. Iya, betul. Bikin tag H1 di Miss, baris di 10. mana? Oh, di sini. Iya, di baris 10 betul. Bikin tag H1. Iya, Oh. udah benar itu, Zihan. Ya, kalau misalnya ditambahin beberapa nggak apa? Nggak apa-apa. Jadi, oh iya, aku tadi belum bilang ya. Jadi, yang tulisan yang warna putih, ya kayak itu punya Jihan kan ada halo gitu ya. Yang ditulis di dalam tag itu nggak ngaruh error sama sekali. Jadi, teman-teman mau bikin eh, titik-titik atau mau bikin spasi 15 kali gitu nggak bakal error ya. Tapi kalau bikin tagnya yang H1, P, tulisan yang warna biru gitu, itu harus benar. Nggak boleh nggak boleh salah. Tapi kalau yang putih di dalam itu, apa yang bakal ditampilkan, bebas, mau ditulis apapun. Miss, kalau yang tambahkan paragraf gimana, Miss? Paragraf tadi tagnya apa, Raymond? Miss, Maksud Gimana? ini suruh buat mana? Tagnya apa tadi paragraf? Sorry, nggak dengar. Eh, teks. Iya, P. Bikin di bawahnya, enter dulu. Nah, di situ. Enter juga boleh, enter lagi. Miss, ini gimana, Miss? Tolong. Bentar, Oh, kalau Aidil bisa. ini suruh buat baru apa buat tambahin aja? Tambahin aja di baris ke-10. Ini kan suruh buat ini ya. Iya, judul, paragraf, sama daftar. Judulnya apa aja kan? Judulnya nama kamu boleh atau kamu mau bikin sendiri apalah, apapun boleh. Bebas. Oh, nanti kalau ini udah selesai yang judul bawahnya lagi ya. Iya, di enter di bawahnya aja. Oke, oke. Paham? yang
Buat paragraf kan ya, Miss? Iya, buat paragraf. Buat judul, paragraf, sama daftar. Oke. Gimana, Sas? Iya, udah bener tuh, H1. Terus kamu enter. Coba setelah H1 itu kamu enter bikin baris baru. Nah, sekarang bikin paragraf. Paragraf. Paragraf Isinya apa tagnya? apa? Isinya apa tuh? Isinya coba dilihat di situ, tambahkan paragraf apa tulisannya di soalnya. Hmm, Buat beberapa subheading paragraf atau sebagai bagian-bagian dari halaman, misalnya, tulis saja tentang saya, gitu. Tentang Hah? saya. Nah, kayak gitu. Mm-mm. Oke. Tulis aja tentang saya. Atau mau ditulis bebas lah, apapun teman-teman. Langsung dijelasin saya suka apa gitu. Sebenarnya tujuannya bukan harus tulis apa gitu ya, tapi mungkin lebih ke teman-teman tahu nggak sih kalau bikin paragraf tuh pakai tag apa, terus kalau mau bikin daftar itu pakai tag apa, itu sih sebenarnya tujuannya. Jadi nggak ada keharusan apa yang harus dituliskan itu sebenarnya nggak harus apa. Iya udah bener Raymond. Lanjut, apa yang bakal dituliskan di dalam P? Kalau P nggak ada angkanya ya, Raymond ya, P aja. Miss nomor 10 ini dipencet malah hilang. Iya, emang gitu, nggak apa-apa kok. Langsung. Tulis aja. Ah, Nih, ini enter lagi. Gini. iya, enter lagi. Terus, Daftar, ini cara bikin daftar tadi gimana? aduh lupa lagi. Tadi daftar gimana? Daftar. Yang ul itu Iya, bukan sih? betul. Aku lupa yang mana. Kalau daftarnya pakai angka, pakai all. Kalau daftarnya pakai yang poin-poin polkadot tuh pakai ul. All angka, poin-poin, all. Oke. Ini pakainya apa di sini? Bebas, Ini kamu boleh. pakai yang all atau mau pakai yang ul. Tidak ada keharusan mau pakai yang mana ya. Nanti ditulis di daftarnya, misal daftar 1, aku suka memasak, atau aku bisa main game Roblox, atau aku bisa bikin telur ceplok, gitu ya. Bebas. Aku tulis yang di sini aja ya. Iya. Pakai tag li juga, Sas, tadi. Lupa. Setelah Oh, all, iya. pakai li. Spasi atau enggak sih? Enggak ya? Coba bikin tutup all dulu. Tutup. Iya. Oh, Tutupnya iya, all. iya. Salah. Gimana sih? Nah, gini. Pakai garis miring. Bro. Akbar. Nah, Gini. Nah, selanjutnya kamu taruh di tengah-tengah itu, di antara tag pembuka sama tag penutupnya. Nah, kamu enter. Bisa enter ya kalau di tab? Bisa enter nggak ya? bisa. Enter. Enter. Iya. Ya, ini. Nah, gitu. Dah, sekarang kamu bikin apa daftar kamu pakai tag li. Klik. Iya, di dalam tag ul atau all itu ada tag li. Oke. Pakaiin tag coba li. Kok share screen Raymond ke pause Raymond? Nggak bisa lihat nih, Miss. Oke, udah Yang bener. paragraf Paragrafnya tulisannya bebas. Mau ditulis tentang saya gini aja nggak apa-apa. Atau mau ditulis berikut adalah daftar kemampuan saya. Itu juga boleh. Tulis tentang saya gitu juga nggak apa-apa sih. Langsung gitu aja. Miss, Ya, ini buat ya, yang paragraf di udah. sini, Miss. Lanjut paragrafnya di enter. Di setelah H1 itu. Di enter. Nah, bikin untuk paragrafnya. Oh, Miss, kalau yang Lily ini nih harus pakai itu juga nggak? Iya dong, Apa? semuanya pakai garis miring buat tag penutupnya ya. Terus enter lagi gitu. Iya. Oke. Miss, yang paragraf mau buat panjang apa atau suka hati? Segini aja juga gimana? Mau pakai gimana? Ini udah boleh kan nih? Udah boleh segitu doang juga boleh.
yang Penutupnya daftar dulu. semester. Penutupnya lupa nih. Nah, good job. Oke, enter lagi. Bikin yang daftar sekarang. Nah, tadi daftar Parag- tag-nya apa, Raymond? Paragrafnya berapa ya, Miss ya? Paragrafnya maksudnya berapa kata gitu? Oh, Bebas sih. Tentang saya gitu doang juga nggak apa-apa. Satu oh, kalimat juga nggak apa-apa. oke. Iya, udah bener, Raymond. Bagus, pakai all. Terus bikin penutupnya dulu, Raymond. Penutupnya all gimana? Bikin tag penutup untuk all. Kasih garis miring juga. Oke, sekarang Raymond arahin di tengah-tengah, di apitnya di sini. Diarahin di tengah-tengah sini, di antara tag pembuka dan tag penutupnya. Nah, bentar, jangan tulis dulu. Di enter, di tengah-tengah situ. Enter. Nah, sip. Sekarang daftarnya Raymond bikin Li. Nah, baru misal daftarnya saya bisa bermain game Mobile Legends. Nah, terus bikin penutup Li. Kayak gitu. Kalau kurang nanti enter lagi ya, bikin Li yang selanjutnya. Miss, kalau Mana Jihan? ini sudah. Wes, good job, sip. Bagus. Miss, buat yang daftar item apa yang daftar biasa? Bebas. Daftar item atau daftar bebas sih. Mau daftar yang pakai angka atau pakai poin-poin, pakai ul atau pakai all bebas. Mau pakai all atau mau pakai ul? Ini. Penutupnya di sini. Kalau li daftar item ya, Miss? Iya, kalau li daftar item. Jadi li itu di setiap daftarnya ada li. Terus nanti li itu dimasukin di dalam all atau ul. Nah, gitu Raymond. Jadi nanti kalau daftar masa bikin satu, coba bikin enter lagi Raymond di sini tadi. Ih, Nah, bikin lagi saya bisa main apa lagi gitu. Bikin li lagi. Coba bikin dulu. Ideal. Coba lihat nomor 4 kamu. Coba di baris 12 kamu bikin all dulu. Tag dong. Mislinya mau buat berapa? Udah 2 atau 3 boleh. Yang penting jangan satu lah. Daftar masa satu ya kan. Nah, udah selesai tuh. Coba dijalankan Raymond. Nah, setelah itu kamu bikin tag penutup all-nya. Ideal. Penutup all. Bikin all lagi tapi pakai garis miring. Lalu gimana? Udah selesai. Ntar saya ambil. Nah, udah itu. Dicentang-centang terus dikirim tugas untuk ditinjau. Gini kan? Nah, setelah itu di tengah-tengah sini, kamu enter. Nah, enter. Ini spasinya dihapus. Bentar. Balik lagi kayak tadi. Dihapus dulu nih. Nah, enter sekarang. Masih ada spasinya ya? Coba dihapus deh dulu spasinya. Nggak ada spasi di antara tag pembuka dan tag penutup. Lalu ya. Hapus dulu spasinya. Nah, enter. Oke, sekarang kamu kasih tag li. Nah, terus ditulisin misal saya bisa bermain Mobile Legends atau saya bisa masak telur dadar. Kemampuan kamu lah. Miss, Ya, kalau ini gimana? Ini gimana? iya udah benar. Udah. Dah, dicentang semuanya terus Gini aja, Miss.
Ya, terus tag penutupnya, penutup linknya di Pasangnya sini. sama kan. Nah, Oke, terus enter coba. Bikin li lagi di bawah. Daftar kan masa satu kan. Nah, bikin li lagi apa, kamu bisa apa lagi. Udah jam segini ya, baru sadar. lumayan cepet juga. Penutupnya, penutupnya kok di situ penutupnya. Nah, oke, di run, dijalankan. Di mana rannya? Jalankan. Oh ini. Nah, seperti itu. Oke, terus dibuka soalnya, dicentang, centang, centang. Kirim tugas untuk ditinjau. Oh, oke, good job semuanya. Udah, bagus. Quiz CS apa? Apa? Quiz Oh, CS. habis ini ya. Kita istirahat dulu 5 menit ya. Nanti kita bahas CSS, oke? Oke.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Gimana? Susah nggak tadi? HTML. Lumayan. Lumayan. Ideal, balik ideal. Tapi sebenarnya sih yang nanti bikin Twine-nya juga nggak apa ya, nggak bikin manual. Ini kan manual kan ya. Nggak, nanti kita juga kan kita kelas AI, jadi kita nanti bikinnya sebenarnya ya pakai AI. Tapi kan untuk bikin itu kita juga harus tahu dasarnya kan, kita harus paham. Oke, yang selanjutnya adalah CSS. Nah, tadi kita udah bikin HTML, lanjutnya CSS. Bayangin kalau bikin website tapi nggak pakai CSS, bayangin teman-teman ada bikin lihat website apa gitu, terus kayak tampilan punya teman-teman tadi gitu doang putih, tulisan hitam gitu, doang kan ngapain gitu, yang lihat juga, aduh apalah ini gitu kan. Nah, makanya kita harus belajar juga CSS-nya, biar kita bisa bikin halaman kita lebih bagus gitu. Nah, tadi kan kita udah bikin bisa bikin tulisan seperti ini ya kita ya. Back to the forest. Tadi kita udah bisa lah bikin tulisan back to the forest ini pakai H1 gitu misal ya. Jadi cara bikin back to the forest itu H1 penutupnya, terus pakai back to the forest tulisannya di tengah-tengah. Nah, berdasarkan tag tadi, teman-teman, untuk bikin CSS-nya kita butuh tag-nya. Jadi, misal kita mau bikin back to the forest ini tulisannya warna orange, atau mungkin mau bikin warna pink. Nah, kita lihat back to the forest ini disimpan atau dibuat pakai tag apa. Nah, kalau kita lihat back to the forest ini pakai tag H1, maka di bagian CSS-nya, nanti CSS-nya tuh di sebelah HTML. Nah, nanti aku kasih tahu. Nah, kita butuh tag-nya, tag H1. Maka kita tuliskan sekarang formatnya. Kita harus paham format atau sintaks namanya kalau dalam pemrograman. Jadi kita harus paham format di penulisan CSS. Nah, setelah kita ambil H1, kita tuliskan H1. Udah, nggak usah pakai kurung dari dan lebih dari lagi. Kita cuma butuh tag-nya apa? Apakah H1 atau P atau ul atau all. Udah, itu doang. Ditulisin di bagian HTML. Setelah itu, pakai kurung kurawal. Ya kan, bener kan? Ini nyebutnya kalau kalian di matematika kurung kurawal ya. Kurung yang ada di sebelah P. Dia sama pakai, kalau mau klik pakai shift juga ya. Jadi kalau kalian nggak pakai shift di sebelah P itu, nanti kalian pakai kurung kotak. Supaya dia ketampilnya kurung kurawal, jadi harus pakai shift. Nah, jadi setelah tag-nya, teman-teman pakaiin buka kurung kurawal. Nah, tutupnya itu di bawah, dilurusin sama tag-nya. Itu tutupnya. Nah, di tengah-tengah sini, di sini, bagian untuk menuliskan kode CSS-nya. Sebenarnya ini juga bagian dari kodenya, tapi nanti di bagian tengahnya ini adalah properti dan nilainya. Apa sih properti dan nilai? Selanjutnya kita cari tahu. Nah, jadi properti itu yang mengatur apa yang akan dihias. Jadi misal font, tahu font nggak? Font itu jenis tulisan. Jadi biasanya teman-teman temuin di mungkin Microsoft Word ya, kalau pernah pakai Microsoft Word tuh. Itu kan biasanya ada bagian font ya di atas ya. Jadi jenis tulisan tuh ada banyak. Kalau tulisannya bentuknya seperti ini, misal dia pakai fontnya beautiful, atau ada juga paling sering tuh Times New Roman, atau Arial gitu, itu jenis tulisan, udah ada bawaan dari sana gitu. Nah, font di sebelah kiri itu adalah propertinya. Nih, sebelah kiri. Properti. Jadi font yang mau diubah, atau warnanya, berarti kalau warna namanya color. Terus kalau latar belakang itu namanya background color. Tuh, itu namanya adalah properti. Nanti kita bahas ada apa aja properti ya. Nah, kita cari tahu dulu sebelah kiri itu propertinya dulu yang dituliskan. Font, titik 2. Nah,
Setelah itu, setelah titik 2, nih jangan lupa ya, ini titik 2 harus dituliskan. Kalau nggak dituliskan nanti error. Nah, setelah titik 2 adalah nilai dari properti itu. Jadi misal kalau nilainya font ya berarti Times New Roman jenis fontnya, atau mungkin Arial, atau mungkin Poppins, banyaklah jenis-jenis font yang lain. Nah, setelah itu adalah titik koma. Ya, titik 2 itu berarti pakai shift, titik koma nggak usah shift, yang di sebelah L. Nah, sama kalau color juga kayak gitu warna. Jadi propertinya color berarti nilainya ya warnanya orange, blue, green, pink, red, white, black gitu. Terakhir juga jangan lupa titik koma. Dari sini dulu paham? Ini penulisannya dulu ya. Nah, selanjutnya baru apa aja properti dan nilai yang ada di dalam CSS. Nah, properti kita bahas dari font family. Jadi bukan font ya, tadi itu sebenarnya salah teman-teman, bukan font aja, tapi ada familinya. Jadi untuk nggak pakai spasi juga, nggak pernah ada spasi ya, tapi pakainya strip yang ada di sebelah nol. Tuh. Jadi font family untuk mengubah jenisnya. Ada nilainya ada Arial, Courier New, Times New Roman, ini jenis-jenisnya banyak. Biasanya sih paling awam ya Times New Roman ya. Terus kalau color propertinya, nilainya tuh sebenarnya beragam. Kalau kita sih baru pemrogram, kita kan udah bisa memprogram, berarti kita kan programmer ya. Kita kan programmer em, dasar ya, jadi ya pasti kita pakainya red, orange, green, blue gitu. Tapi sebenarnya kalau pemrogramer yang benar-benar handal tuh udah nggak pakai itu, karena kan banyak ya, ada navy, ada hijau maca gitu kan banyak. Jadi biasanya tuh pakai RGB atau pakai hex. Kita nggak perlu sampai sana lah. Yang penting kita tahu ada red, orange, green, blue, pink, white gitu. Terus ada juga properti text align. Text align itu untuk mengatur tulisannya apakah di sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah. Gitu. Jadi ada center, ada left, ada right. Terus ada font style. Font style itu biasanya untuk buat supaya tulisannya miring. Itu italic atau bold itu untuk tebal. Terus font size itu ukurannya. Biasanya sih ukurannya px ya, dalam bentuk pixel. Jadi kayak 100 px, 200 px. Terus kalau background color nih banyak juga dipakai. Jadi untuk mengatur warna latar belakang dari tulisannya. Nah, jadi nanti seperti ini. Misal kita mau bikin tadi ya. Nah, tadi teman-teman udah bikin H1 Jessica Ratu gitu. Terus P-nya saya suka memasak telur dadar gitu kan. Nah, ya berarti bergantung. Misal yang nama saya Jessica Ratu, saya pengen warnanya merah. Berarti udah H1-nya red, color-nya red, font size-nya ukurannya 100 px, font family-nya Arial. Sedangkan untuk yang saya suka memasak telur dadar, kan berarti disimpan di tag P. Berarti color, gray, font size-nya 50 px, background-nya aquamarine. Nggak tahu nih warna apa nih aquamarine. Gitu. Kalau daftar tuh biasanya ul atau all-nya yang disebutkan. Gitu. Paham teman-teman? Nah, makanya supaya lebih paham, kita harus coba nih di soal nomor 2 yang kuis CSS. Ini dijawab ya seperti biasa. Nah, di nomor 3 nih. Kita harus sama ya, Kak. Tadi ada kesalahan di programnya. Kita harus buat programnya supaya seperti yang ada di contoh. Contoh seperti ini. Judulnya, tulisannya merah, ada background-nya warna kuning. Terus yang paragraf harus biru nih warna biru. Terus dia lebih kecil lah ukurannya. Terus kita buat supaya ada daftarnya ini miring gitu. Nah, tadi kan kita udah bikin HTML-nya sebelah sini. Selanjutnya CSS-nya tuh yang ini kita klik. Nah, di sini CSS-nya. Ini HTML-nya, ini CSS. Nah, supaya kita mau bikin judul harus merah ini warna merah dan ada background warna kuning, kita harus lihat dulu judul harus merah ini pakai tag apa. Judul harus merah, dia pakai tag H1. Berarti di CSS-nya kita pakaiin H1. Nah, kira-kira ada yang salah nggak di sini? Setelah H1 apa tadi? Nih, setelah H1 apa? Buka kurung.
Iya, buka kurung kurawal ya, bukan titik dua. Kalau titik dua di sini, udah error pasti. Jadi dihapus dulu titik duanya. Sorry, kurang gede ya. Kecil banget. Nah, udah mantep udah segini. Nah, terus pakai buka kurung kurawal. Nah, ini kan otomatis dia akan bikin tutupnya. Tutupnya dihapus saja. Nah, kita bikin tutupnya di bawah sini. Di bawahnya setelah properti dan nilai, seluruh sama H1-nya. Bikin tutupnya. Gitu. Nah, lanjut. Color red, background color yellow. Kira-kira ada yang salah nggak di sini? Titik koma yang Iya. yellow ini. Titik komanya terakhir. Dah, selain itu ada lagi? Nggak ada ya? Udah bener ya? Jadi H1, kurung kurawal buka tutup, colornya red, background color. Pakai strip, bukan pakai spasi. Nggak bisa kalau pakai spasi kayak gini, nggak bisa tuh. Putih gitu. Nah, yellow. Oke, lanjut. Kita akan bikin paragraf harus biru ini berwarna biru dan ukurannya 12 px, lebih kecil daripada yang lain. Kita lihat, paragraf harus biru disimpan oleh tag P. Berarti kita harus pakaiin tag P. Nah, ini sebenarnya spasi mau nggak juga sama aja sih teman-teman, nggak terlalu ngaruh. Tapi coba kita samain, nggak usah spasi ya. Kita langsung. Ada yang salah di sini teman-teman? Di tag P supaya kita buat dia warnanya biru dan ukurannya 12 px. Ada yang salah nggak? Gak ada ya kayaknya ya. Iya, ada. Nah, lanjut. Ini juga sebenarnya nggak ngaruh ya, mau teman-teman bikin link-nya di bawah sini juga nggak ngaruh. Tapi ya, supaya kodenya, tampilannya lebih rapi aja ya, coba disusun lah. Kalau misal di sini ada, sorry. Kalau di sini ada spasinya, ya berarti di bawah juga ada spasi. Kalau nggak ada, ya berarti ya nggak usah. Gitu. Nah, yang li, ini sebenarnya bebas sih teman-teman. Jadi kan kalau li itu kan sebenarnya ada ul, ada li ya. Dia intinya sama-sama ingin ambil daftar gitu kan. Bebas sih sebenarnya, nggak harus ul atau nggak harus li. Jadi kalau yang li ya udahlah biarin aja li, atau mau ul ya udah ul. Bebas sebenarnya. Intinya kita mau ubah daftarnya gitu. Nah, daftar ini kita mau ubah supaya dia miring. Nah, miring tadi propertinya adalah font style, italic. Nah, berarti di sini kira-kira apa dulu yang harus dilakukan perbaikan? Ul. Hah? Ul, boleh Betul. sih. Boleh sih pakai ul. Kalau pakai li juga boleh. Coba tadi ul kah? Ya, boleh ul. Miss, maaf mau tanya. Kenapa? Tadi bukannya Li itu yang buat kayak dalamnya gitu ya? Apa? Iya, ini kan, gini kan? Oh, bukannya ul sama all itu tadi. Hah? Ul sama all itu di sininya. Dia bisa all, bisa ul. Nah, kalau all, nanti dia angka. Kalau ul, dia poin-poin seperti ini. Nah, maksudnya kalau kita di CSS, itu bebas. Mau kalian pakai tag-nya yang all ini, atau mau yang li. Bebas, sama aja. Gitu. Yang beda, yang harus di HTML-nya. Maukah pakai all atau pakai ul di bagian sini. Gitu. Jadi di sini bebas. Nah, setelah tag-nya dipanggil apa selanjutnya? Setelah tag-nya. Apa? Diam-diam baik. Takut salah. Gak apa-apa lah. Apa? Setelah li. Harus pakai kurung kurawal. Iya dong. Terus. Ya, ya.
Pakai kurung kurawal. Dihapus dulu tutupnya. Terus teman-teman enter di bagian akhirnya sini. Nah, terus bikin tutupnya. Gitu. Di sini juga bisa enter. Nah, supaya dia ke bawah. Menjorok ke bawah. Nah, setelah itu supaya kita bikin font stylenya italic. Apa dulu yang harus diperbaiki? Pakai 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 apa itu namanya? Lupa, Mas. Yang Strip seperti di atasnya juga. di atas. Iya, ini ya. Strip dulu tadi. Strip dulu ya. Nah, font style. Setelah style, Pakai itu titik dulu. iya, titik dua. Setelah itu, Setelahnya Italiano pakai ke titik koma. iya, tapi kita ubah dulu. Nggak ada Italiano, italic ya. Nah, titik koma. Sorry. Titik koma. Nah, sekarang kita luncurkan, kita jalankan seperti ini. Jadi 1, 2, karena tadi aku ubah di sini jadi all. Kalau mau full lagi juga boleh. Nah, gitu. Paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham bagian mananya? Oke, kalau nggak ada, coba sambil dicoba ya. Biasanya kalau udah coba tuh ada aja tuh pertanyaan. Emang gitu, emang harus dicoba. Kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu. Kayak gini ya, yang nomor 3. Oke, yang nomor 4, di sini, apa ini? Lupa. Di sini udah ada HTML-nya, tapi CSS-nya kosong. Jadi bebas teman-teman mau berkreasi seperti apa untuk nomor 4, mau dibikin tentang saya ini tulisannya warna biru, atau ada background-nya warna hitam, atau tulisannya warna putih. Terus yang ini mau dibuat warna apa, berdasarkan yang teman-teman tahu lah. Tadi kan kita udah beberapa belajar tentang properti dan nilainya. Jadi bebas, tidak ada keharusan seperti apa. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu, nanti gimana tadi Miss cara ubah warnanya, warna tulisannya, nah, baru tanya ya. Gitu, bebas. Paham teman-teman? Mana jempolnya coba kalau paham jempol. Paham? Nah, kasih reaction. Oke, silakan dikerjakan yang kuis CSS. Share. Iya, share screen. Begini, Miss. H1 red yellow P blue 12 X font. Iya, betul. Siap. Lanjut nomor 4. Kurungnya ideal. Kurungnya ini bukan kurung kurawal nih. Ini juga kurung kurawal tuh yang di sebelah P ya, ideal. Yang pakai shift. Nah, tutupnya dihapus dulu, tutupnya taruh sini. Tutupnya taruh sini.
Raymond belum share screen, Raymond. Share screen dong. Terus Gimana punya kamu nih? juga belum ada titik komanya. Hmm. Mana? Ini titik komanya. Ah, Nah, terus di sini buka kurung kurawalnya juga. Udah bener tadi. Nah, oke. Nah, sekarang yang ini. Ini dipakein kurung kurawal. Buka kurung kurawal. Oke, terus enter. Di sebelum font. Nah, terus di sini enter juga. Di setelah Italiano. Oke, terus dilurusin sama Li, bikin tutupnya. Oke, ini kasih strip. Kasih titik 2. Sama ada titik koma. Italic ya. Pakai C. Kehapus kah, Sas? Yang ini? Ya, udah bener tuh. Tinggal yang baris 11. Italic. Bukan Italiano. Italic. Pakai C. Nah, sip. belum. Oh, sebentar. Kok belum miring? Hmm, mm, mm, mm. Oh, coba ini dihapus dulu, Ray. Hapus. Terus sampai ke atas. Hapus lagi. Nah, terus sekarang enter lagi. Oke, coba jalankan lagi. Oh, nggak bisa ya? Bentar. Oh, ini belum ada tutupnya mungkin. Coba kasih tutup. Tutup kurung kurawal. Nah, coba jalankan. Nah, Belum. sudah. Kenapa Idol tadi panggil? Font kasih strip, font style, terus titik 2. Ini titik koma yang terakhir. Ini kasih strip. Miss yang ini gimana? Yang nomor 4 bebas mau bikin seperti apa, maksudnya bebas kan itu coba dijalankan dulu. Oh iya, itu yang di dalam kurung kotaknya disesuaikan nama-nama kalian ya. Coba dijalankan dulu, Rey. Nah, itu kan ada tuh, ada tentang saya, nama saya, terus ada hobi-hobinya. Coba disesuaikan dulu di sini, deskripsi lebih detail tentang minat dan tujuan. Hobi 1, 2, 3 diubah sesuai teman-teman ya. Terus nanti CSS-nya bebas, misal tentang saya mau diubah warnanya jadi biru. Misal hobiku mau dibuat miring, tadi kan. Nah, sesuai sama yang udah tadi dipelajarin. Nggak ada ketentuan mau seperti apa ya. Itu yang mana lagi, Miss? Yang nomor 4. Nomor 4. Ya, Miss udah ini enggak. tinggal tutup kurung kurawal tutup kan? Ini. Nah, sudah. Coba dijalankan lagi. Kok, kok belum Oh, buka ya? yellow-nya yel-yel. Titik 2. Nah, apa yellow-nya yel-yel kan? Nah, udah. Dibuka soalnya dicentang. Dibuka soalnya dicentang. Iya, kirim tugas untuk ditinjau. Lanjut nomor 4. Ini apa lagi? Iya, kalau emang mentok nomor 4 CSS-nya nggak tahu, boleh dilihat tadi di nomor 3 ya. Dilihat tuh ada apa aja. Coba di copy di bagian nomor 4-nya. Itu diubah dulu. Sas yang di dalam kurung kotaknya, nama kamu tuh kan ada nama tentang saya.
Nama saya, nama kamu. Nah, itu nama kamu diubah jadi Sasva misal. Ini harus 3 hobi. eh 2 juga boleh sih, hapus 1 juga. Nggak harus 3. Tapi jangan 1 lah. Kalau 1 kan nanti nggak jadi daftar kan. Hapus lagi Sas itu. Hobi-hobinya. Di sini udah boleh. Coba lihat. Iya, boleh. Bagus. Sekarang lanjut CSS-nya. CSS-nya dong. CSS dihias. Misal tentang saya nih mau dibuat warna biru, boleh. Atau mau dibuat warna merah gitu kan. Diambil dulu dari tag apa tentang saya itu. Terus pakai kurung kurawal dan sebagainya. Miss, Kenapa? halo. Ini ini yang nama saya ini gimana cara naik ke atas gitu? Gak bisa nih dari tadi. Gak bisa dihapus, hapus terus. Tuh, pusing banget. Ini gimana ini? Terus hapus Ah, lagi. dihapus gimana? Iya itu, di situ. Gak bisa ya? Kok gini sih? Iya, kepencet-kepencet gitu ya kesannya. Nah, gitu. Terus hapus lagi. Ke atasnya gimana? Iya, harusnya tinggal dihapus aja sih di backspace itu di delete. Dia di delete. Oh Nah, iya. Kok nggak bisa sih? Aneh banget. tadi kayaknya kamu kepencet itu karena dia tuh ada anak panahnya ke bawah kan. Oh, oke. Setelah blacknya titik koma, ideal. Itu titik Ya, titik 2. Gimana, Remen? ya. Color blue, background green. Ah, sip. Boleh, boleh, bagus. Ini hobiku, coba tambahin yang hobiku nih. Hobiku disimpan di tag apa? Bikin. Disimpan di tag H2. Coba bikin lagi di CSS-nya. Nah, coba di sini. Bikin H2. Enter dulu. Nah, bagus. H2. Nggak usah ini, nggak usah buka kurung. Langsung H2. Oke, buka kurung kurawal. Nah, di enter. Nah, bikin misal warnanya kah atau mau diubah apa? Font size-nya bebas. Color warna red, coba. Titik koma. Oke, jalankan. Sip. Jadi tinggal kumpulan. Iya, udah. Kirim tugas untuk ditinjau. Aku udah.
Terus kalau yang ini gimana? Yang mana? Ini tugas bonus ya. Boleh kalau udah selesai boleh dikerjakan. Miss lupa coba dibuka lagi soalnya. Lupa gimana nih ya? Tambahkan teks ke dalam halaman, teks judul, Mas. Oh, iya, jadi kamu harus bikin seperti ini, Rey. Nah, ini kamu harus tambahin judul Mars, bikin dari baris nomor 10 sama. Bikin Mars, terus nanti bikin paragraf Mars merupakan planet keempat dari matahari. Boleh langsung di copy aja sih, yang ada di sini, nggak usah kamu Miss, ketik ya satu-satu. Di copy aja, di paste. Terus nanti Miss. bikin daftar planet merah, panjang hari, dan sebagainya. Gimana, Aidil? Font stylenya ada apa aja, Miss? Font style ada Times New Roman, Arial, Poppins, Arial coba. Gimana, Rey? Gimana? Iya, bikin judul kayak tadi di HTML. Judul tadi pakai tag apa? H1. Iya, gitu. Judulnya Mas. Miss, tolong Miss, ini gimana Miss? Habis satu. Udah, terus CSS-nya coba lihat. Hah? Udah kan? Ini gimana yang deskripsi lebih detail? Deskripsi Gitu. deskripsi ke ini ya, ke double gitu ya tulisnya ya. Nggak tahu ini kenapa begini Iya, sih. nggak apa-apa lah kayak gitu ya. Namanya juga ini kan. Ya udah. Nggak apa-apa, nggak ngaruh kok yang putih-putih tuh. Nggak bikin error. Yang penting tag-tagnya udah benar. Nah, di CSS-nya coba kamu copy dulu dari Udah yang benar belum, Miss? CSS-nya. Biar nggak bikin dari awal banget. Copy dari nomor 3. Copy dari nomor dari sini. Enggak, di nomor 3 yang sebelumnya. Ini kan nomor 4 nih. Nomor yang sebelumnya Oh, kan udah Ini pernah. benar ya, Miss? CSS-nya dibuka dulu. nih Sebentar ya. Nah, itu di copy terus ditaruh di nomor 4 ya. semuanya. Iya. Yang 1, 2, 3 Oke. itu. Ke input sih yang Ya ini. 1, 2, 3 daftar deh. Iya udah bener itu. Aidil. Cep. 1, 2, 3 itu daftar pakai Bentar ya, Miss. ul ya berarti ya. Ul atau ol ya? Ul. Iya udah bener Aidil. Dikumpulin. Ini bebas aja kan, Miss? Iya bebas. Diubah-ubah sesuai kemauan sendiri. Gak harus yang cuman biar gak bikin dari nol banget. Kok aneh banget. Pakai inli juga, Rey, daftarnya. Di dalam ul, pakai inli. Nah, itu dikasih li. Setelah ulnya, sebelum planet merah dikasih li. Li. Oke. Terus enter. Tutup. Tutup li dulu ya. Tutup li dulu, baru enter. Nah, Nggak bisa. gimana? Kayak gini. Ini karena kamu langsung li-nya, coba lihat tadi di contohnya. Nah, kamu kan kopinya planet merah semua ini langsung dijadiin satu li. Berarti harusnya li-nya dibikin tutupnya di permukaannya di sini. Terus kamu bikin li lagi sini sama di sini. Gitu. Nah, besi di permukaannya. Di setiap daftarnya intinya ada li. Enter lagi bikin li yang kedua. Nah, terus yang panjang harinya hampir sama sampai menit. Punya aku RGB, Miss. Wes. Mana? Mana coba lihat CSS-nya?
Ya apa itu yang akan kita lakukan minggu depan. Gimana? Kok aneh Kamu belum bikin ul penutupnya, coba bikin dulu ul penutupnya. maksud? Di sini ul penutup. Nah, terus tag penutup kamu belum ada miringnya. Nih, miring. Miring, garis miring. Ding, 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 ding. Coba jalankan. Nah, oke teman-teman, kita balik ke Zoom. Nggak apa-apa. Miss, tolong ini gimana? Yang mana? Nih, Jadi ke ini ya, ke hapus-hapus ya. Ini aja coba di copy semuanya deh. Nomor 3 itu dihapus dulu semua, terus di copy gitu aja. yang Tapi ini garis udah hampir selesai sih. Coba lihat nomor 4 lagi. gini. Ya aku buatnya manual soalnya males Hmm. copy-copy kayak error gitu. Oh, kamu bikin manual. Heeh. Li. Nah, itu li-nya buka kurung kurawal. Dulu itu masih tutup kurung kurawal. Buka. Nah, tutupnya taruh di bawah li. Ya, di situ. Dah. Terus ke atas sedikit. Udah sih, coba dijalankan. Oke. Oke, kita balik ke Zoom, teman-teman. Jadi hari ini belajar apa? TML. Dan? em, ML dan? CSS. Ya, CSS. Tadi menurut teman-teman seberapa susah dari 1 sampai 10? 1 gampang, 10 susah banget. Coba kasih rating. 8. Nah, 8. 8,5. Ideal berapa? Iya. Oke. Minggu depan HTML Apanya, Miss? rating. Nggak jadi dah. Minggu depan HTML CSS masih, tapi nanti kita udah nggak manual lagi ya, tapi kita pakai AI. Karena kan kita kelas AI. Oke. Terima kasih teman-teman udah join hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Hai.